Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul bait Ibu Ida Lidrus beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu. Semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hatinya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para ustazah bil khusus Al-Mukarramah Uminda Umi Maimun Al-Haddad yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan kehadirannya membawa keberkahan bagi kita sekalian insyaallah. Juga para hubabah yang lain, Ustazah Khadijah Asgaf, kita doakan semoga senantiasa selalu berada dalam keberkahan insyaallah. Serta para ustazah yang lain, Ustazah Suud Aidit, dan tentu saja segenap hubabah, segenap syaraif, segenap ustadzah, segenap pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, dicintai Allah, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Hari-hari ini kalau lihat TV ngiri aja ya. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berangkat tahun-tahun depan, insyaallah. Yang sudah berangkat haji juga insyaallah bisa kembali lagi untuk haji dan umroh, amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kita akan segera membahas kajian kitab kita, untuk juga nanti akan saya sampaikan mengenai apa yang bisa kita lakukan dari amalan-amalan, sebab kita sebentar lagi akan masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ya, ada amalan-amalan secara khusus yang baik untuk dibaca dan dilakukan pada hari-hari yang merupakan hari-hari mulia yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalil 'ashr." Wal fajr wa layalil 'ashr. Demi fajar, ai fajri yaum Arafah, demi fajar hari Arafah, wa layalil 'ashr, dan demi malam-malam 10, yaitu malam dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, nikmat yang sangat banyak, maka sholat Idul Adhalah kamu dan potonglah kurban sesudahnya. Sesungguhnya pembencimu adalah orang yang terputus dari kebaikan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari hari-hari dan malam-malam yang mulia di depan ini, dengan kita mengamalkan dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita dapat melaksanakannya insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, apa-apa aja nanti juga akan kita bahas. Namun sebelumnya kita juga akan melanjutkan kajian kitab kita di halaman berapa? 376. Wasyuh wal bukhlul 372. Thumma inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ard minal mushtahiyat wal ladzat, ya. Mulai tahun lalu ya. Baik, kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama untuk terus mengingatkan kita bahwa kita belajar untuk mencari ridha Allah, mencari ilmu Allah, mencari syafaat Nabi Muhammad, menjadikan kita insya Allah hamba-hambanya yang lebih mengerti jalan menuju Allah. Menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang salehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأزواجه أجمعين ثم إلى روح المحسن سيد المهاجر الله أحمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي بالوي سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وسلم ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن أسقاف ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ثم إلى صاحب راتب صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن ألوى الحداد أحمد بن زر الحبشي حبيب علي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روح خصوصا الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي أتوسي ثم إلى روح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Haddad dalam kitab Nasaih ad-Diniyah halaman 372 yang berbahasa Arab, halaman 612 yang berbahasa Indonesia atau halaman 413 cetakan yang lama. Beliau mengatakan thumma innad dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ard minal mushtahiyat wal ladzat wa asnafil amti'ah allati tashtahiha an-nufus wa tamilu ilaiha wa tahris 'alaiha. Wa qad jama'a Allahu usula dzalika kullah fi qoulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Faman ahabba dzalika wa raghiba fihi washtadda harsuhu alayhi wa laysa lahu gharadun fi dzalika illa mujarradut tamattu' wat taladdud wat tana'um sara bidzalika min jumlatil muhibbina lid-dunya war raghibina fiha. Fa in afrata bihi dzalika wa ghalaba alayhi hatta lam yubali min ayna akhadha ad-dunya min halalin am min haram wa hatta ishtaghala bisababi harsi ala ad-dunya وسعيه لها عما فرض الله تعالى عليه من طاعته وقع بسببه فيما حرم الله عليه من معصيته فقد تحقق في حقه الوعيد الواعد في المحبين للدنيا والمريدين لها والراغبين فيها من غير شك وصار أمله في نهاية الخطر إلى أن يتداركه الله بتوبة قبل مماته وقبل خروجه من هذه الدار والله أعلم بالصواب. Beliau mengatakan thumma innad dunya, ketahuilah sesungguhnya arti daripada dunia yang sebelumnya Imam Al-Haddad membahas bahwa kamu tuh jangan keduniaan. Kamu tuh jangan dunia aja gitu. Jangan jadi orang yang dunia melulu gitu yang dipikirin. Sebelumnya kan Imam Al-Haddad ada bahas kayak begitu tuh. Dunia mal'unun fiha gitu kan ya. Dunia tuh
dilaknat, yang memperjuangkannya gitu. Intinya sih kalau yang saya sering sampaikan, jangan bela mati-matian apa yang gak akan kamu bawa mati. Jangan bela mati-matian sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati. Teman-teman sekalian saya muliakan, lah terus maksudnya dunia tuh apa sih? Gitu kan, yang kita nggak boleh cinta, kita disuruh hati-hati, kita nggak boleh rakus terhadap dunia tuh maksudnya dunia tuh apa? Thumainat dunia, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan dunia adalah ibaratun, adalah satu istilah angkul lima ala wajhil ard, untuk segala sesuatu hal yang ada di atas permukaan bumi, minal mustahiyatul ladzat, dari kesenangan dan kelezatan. Bisa gampangin sih, sandang, pangan, papan, casan, apa lagi? Casan, tiktokan, termasuk juga cinta manusia, gitu kan ya? Nah, tuh semuanya termasuknya urusan-urusan dunia tuh. Gitu, kesenangan-kesenangan yang tidak membawa kepada kesenangan akhirat. Masuknya urusan dunia. Wa asnafil amti'ah allati tashtahihan nufus wa tamilu ilaiha, dan semua jenis barang-barang harta benda yang dikepengenin sama diri manusia, sama nafsu manusia, wa tamilu ilaiha, dan yang hati manusia tuh condong kepadanya. Yang hati manusia, kecuali yang memang hatinya sudah mendidik gitu ya, hatinya sudah terdidik. Nah, kalau enggak tuh pasti akan condong kepada hal-hal yang seperti itu. Tahris alih. Wa qad jama'a Allah usul dzalika kulli fi qoulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan tuh jenis-jenisnya dunia ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14. Kata Allah, zuyyina linnas, dihias-hiaskan kepada manusia, hubbus syahawat, rasa senang terhadap kesenangan. Rasa cinta, rasa suka terhadap kesenangan. Apa aja bentuk kesenangannya? Minan nisa. Makanya disebut duluan nih. Buat laki-laki, fitnah paling besar itu adalah perempuan. Biasanya tuh ya laki-laki tuh ya, ama urusan harta, ya banyak sih yang kalah. Tapi ada juga nih urusan harta dia menang. Urusan jabatan banyak juga sih yang kalah. Bukan kalah nggak kepilih, maksud saya terfitnah sama urusan jabatan. Gitu kan ya? Tapi banyak juga yang menang. Urusan perempuan. Banyak kalah, banyak menang. Gitu. Jangan sampai kamu jadi jenis perempuan yang membuat suamimu kalah terhadap dunia gara-gara kamu. Di model-model perempuan ada uang abang sayang. Gak ada uang silakan tidur di luar. Jadi penyebab fitnahnya laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Di manusia memang sama Allah dikasih gitu kecenderungan untuk mencintai kesenangan. Kayak anak kecil aja tuh. Anak kecil kan juga baru masih bayi aja udah seneng sama kesenangan-kesenangan gitu kan. Dari mulai kesenangannya di masa kecil. ASI. Ya kan? Gitu ya. Anak bayi ketemu ASI. Saudaraku sekalian, nah abisan udah mulai agak gede-gede kan seneng tuh. Sama baju bagus, sepatu bagus gitu kan ya. Senang sama yang cantik-cantik gitu kan, teman-teman saya sekalian. Itu memang zuyin, emang itu udah kodratnya. Itu tuh emang udah natural. Allah Subhanahu wa taala ngasih tuh memang kayak begitu. Gitu, aslinya. Aslinya orang senang sama kesenangan, teman-teman saya sekalian. Malah jadi nggak normal kalau ada orang nggak senang sama keindahan, sama kesenangan gitu. Ya kan?
Misalnya ada anak kecil lebih senengan nyium bau pesing misal daripada bau wangi. Nah itu kan iya aneh, ada anak kecil misalnya lebih seneng ngelihat bangkai tikus misalnya gitu ya daripada ngelihat bunga-bungaan yang indah gitu. Itu sesuatu hal yang aneh teman-teman. Gitu. Karena memang itu udah tarkibnya zuyyina linnas. Itu udah secara normal, secara watak orang tuh sama Allah dikasih tuh. Dihias-hiasi seneng kepada hal-hal yang menyenangkan minan nisa. Kalau buat laki-laki nih nomor 1 nih, makanya disebutnya duluan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Minan nisa seneng sama perempuan, seneng sama kecantikan perempuan. Maksudnya yang halal apa yang haram Ustaz? Semuanya pokoknya seneng gitu. Orang laki pasti seneng lihat perempuan cantik teman-teman. Kalau ada laki-laki gak seneng lihat perempuan cantik, kita takutnya dia seneng lihat laki-laki ganteng. Ya kan begitu kan? Iya. Ya perempuan juga seneng sama cowok ganteng. Ya kan? Secara normal itu sebabnya. Itu salah satu sebabnya. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad secakep-cakepnya orang? Itu sebabnya. Karena watak manusia, tabiat manusia emang suka sama yang cakep-cakep. Allah tuh kayak bikin Nabi Muhammad tuh orang gak punya alasan untuk gak cinta sama Nabi Muhammad. Allah tuh jadikan Nabi Musa cakep, Sayyidah Fatimah cantik, Sayyidah Khadijah cantik. Saudara sekalian saya muliakan. Karena memang secara naluri manusia, watak manusia, tabiat manusia, perangkap yang Allah SWT letakkan di hati kita ini suka sama sesuatu yang indah, sama sesuatu yang cakep-cakep. Gitu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi itu dilihat dari kejauhan cakep, dilihat dari dekat lebih cakep lagi. Nabi Muhammad itu dilihat satu-satu cakep, dilihat semuanya lebih cakep lagi. Kan ada orang nih misalnya gitu ya, cakep ya. Padahal kalau dilihatin matanya biasa aja. Hidungnya agak mancung ke dalam. Bibirnya biasa-biasa aja, tapi manis, cakep gitu misalnya. Kan ada tuh yang begitu. Ada juga orang misalnya begitu ya, yang kalau misalnya dilihat satu-satu cakep-cakep, tapi kumpulannya jadi kayak kurang cakep gitu. Kan ada juga kayak gitu tuh, ya kan? Padahal matanya bagus loh, hidungnya juga cakep gitu, bibirnya juga bagus gitu, tapi kumpulannya tuh jadi kurang gitu. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad dilihat satu-satu cakep-cakep, dilihat semuanya juga cakep. Mata paling cakep ya matanya Nabi Muhammad. Hidung paling cakep, hidungnya Nabi Muhammad. Ini biarin saya cerita tentang Nabi Muhammad ya. Ngiri ngelihat orang tiap hari saya buka TV isinya orang lagi di Madinah. Betul nggak? Emang bisa mereka doang yang kangen, gitu juga kangen, betul nggak? Jadi ya udahlah, tak ada rotan akar pun jadi, nggak bisa ziarah, kita cerita dulu aja di sini. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul haji. Hidungnya seperti huruf alif, kecil mancung. Bibirnya seperti huruf mim, penuh, merah, ranum. Dan kalau sedang tersenyum, lebar, indah. Alisnya seperti huruf nun, yang terbalik seperti bulan sabit. Baginda kita Nabi besar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Saudara sekalian, kalau lagi senyum, indah banget senyumnya. Dan sering banget beliau tersenyum. Nabi itu sering banget senyum. Kalau beliau lagi seneng, lagi malu gitu, suka ada semburat merah di pipi beliau yang indah. Giginya kecil-kecil putih. Saudara sekalian, matanya lentik bulu matanya. Matanya itu hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Sampai dengan beliau wafat tidak ada guratan di matanya. Masih bening seperti bayi baru dilahirkan. Rambutnya ikal, tidak lurus, tidak keriting. Dan rambutnya tersimpan sampai sekarang. Ada di belakang Masjid Nabawi, ada museum, teman-teman. Di sana terletak rambutnya Nabi Muhammad SAW yang panjangnya sudah lebih dari 1 meter. Udah hampir kayak 1,5 meter lah gitu. Panjang. Kok bisa? Beberapa hari yang lalu saya lihat fotonya. Rambutnya tuh ada beberapa helai, banyak gitu, cukup banyak rambutnya dan itu panjang teman-teman. Emang Nabi rambutnya panjang Ustazah? Enggak. Nabi rambutnya pendek. Enggak pernah panjang. Pernah panjang sampai dengan sebahu karena kesibukan beliau berperang. Tapi selebihnya Nabi seringnya dipotong pendek. Akan tetapi Allah sepertinya hendak memberitahu kepada kita bahwa Nabi Muhammad tak pernah mati. Nabi Muhammad selalu hidup selama bumi masih berputar. Saudara sekalian saya muliakan, karenanya Allah jadikan rambut Nabi Muhammad terus memanjang sampai dengan sekarang. Rambutnya tambah panjang, tambah panjang. Saudara sekalian, rambutmu kalau kamu potong itu nggak bisa manjang loh. Kamu masih hidup, rambut kamu keputus, itu nggak bisa panjang lagi. Pernah coba? Cobain aja. Gabut banget ya, ngukurin rambut. Tapi kalau kamu penasaran silakan aja. Kita masih hidup nih, rambut kita udah kepotong, itu nggak bisa memanjang teman-teman. Nabi Muhammad sudah wafat 1400 tahun silam, rambutnya sampai sekarang masih terus memanjang. Kenapa begitu ya Allah? Sebab aku ingin kalian tahu, seolah-olah Allah berkata begitu. Aku ingin kalian tahu kekasihku Muhammad tak pernah wafat. Ia akan senantiasa ada untuk kalian umatnya, maka jangan pernah mau jauh darinya. Semoga Allah selalu dekatkan kita insya Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia secara natural, secara alami diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiaskan kepada manusia rasa suka terhadap kesenangan-kesenangan minan nisa. Kalau bagi laki-laki nomor 1 kesenangan dunia itu adalah berupa perempuan. Wal banin, senang, cinta, suka terhadap anak-anaknya. Siapa di antara kita yang enggak senang sama anak-anak? Gitu ya. Anak-anaknya sendiri terutamanya dan juga anak-anak kecil. Betul nggak Bu? Senengan mana lihat nenek-nenek apa ngeliat bayi? Lihat bayi, ngeliat anak kecil. Kita senang gitu kan. Insya Allah. Walaupun sama-sama lucunya loh. Iya kan? Sama-sama lucunya. Seneng sama anak-anak kecil. Nah itu jibillah. Saya pernah dengar keterangan dari Hubabah Maryam, almarhumah, Hubabah Maryam Al-Haddar. Kata Hubabah Maryam 3 hal Halimah bikin lega hati, bikin enak hati. Ngelihat anak kecil, ngelihat laut, sama satunya ngelihat orang cakep. Kalau anak kecil tuh biar kata nggak cakep seneng gitu liatnya. Bener kan ya?
Gitu, lihat anak kecil, satu melihat orang cakep, dua yang ketiganya ngelihat laut. Nah tuh, cobain tuh, sering-sering kayak begitu. Oh berarti nggak apa-apa dong Ustazah lihat cowok ganteng gitu, bikin lega hati. Ya nggak gitu ya, yang dihalalkan tentu saja ya, yang boleh-boleh, yang tidak menimbulkan kepada fitnah. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati, dan juga harta benda yang bertumpuk. Artinya harta benda yang bertumpuk kayak gimana tuh? Itu loh tambang-tambang itu kan digali itu kan. Karena itu kan termasuknya qanatiril muqantarah. Gitu. Rata-rata barang-barang yang berharga gitu tuh selalu aja Allah jadikannya minal qanatiril muqantarah. Permata dapetinnya kan dari sesuatu yang bertumpuk-tumpuk kan, dari dalam bumi gitu. Apalagi saya sekalian, emas dari dalam bumi juga. Apalagi perak, tembaga, semua tuh jenis-jenisnya tuh. Apa sih namanya Kak? Platinum. Iya, dan semua jenisnya, nikel atau apapun dari barang-barang tersebut itu Allah SWT jadikan memang qanatiril muqantarah gitu. Kebanyakannya adalah dari tumpukan-tumpukannya bumi, tumpukan tersimpan di tumpukan-tumpukannya bumi. Makanya Allah kemudian kasih keterangan, apa tuh qanatiril muqantarah ya Allah yang disukai sama manusia, minadz zahab, dari emas, wal fiddah, dan dari perak gitu ya, juga berlian, mutu manikam, intan, permata, safir, apalagi tuh, zamrud, wah pokoknya ada macam-macam tuh. Semua jenis-jenisnya itu manusia suka sama hal-hal yang seperti itu, dan itu hal yang wajar teman-teman, sesuatu yang memang secara jibillah itu tadi, secara alami Allah Subhanahu wa taala memang jadikan kayak begitu gitu, senengin sama orang-orang. Apalagi selain itu ya Allah, orang ini suka apalagi sih? Itu tadi ya, urusan perempuan sama anak-anak gitu kan. Yang cakep-cakep lah pokoknya gitu. Qanatiril muqantarah, harta benda dari emas, perak dan sejenisnya. Wal khailil musawwamah, tunggangan-tunggangan. Dulu sih kuda, dulu. Sekarang Mercy, Alphard, Pajero, tambah turun nih. Avanza. Gitu ya. Apalagi nih yang di belakang coba. Apalagi tuh? Vespa. Gitu kan. Nah itu tuh. Itu memang manusia suka teman-teman. Makanya secara anak kecil tuh coba. Anak kecil. Kalau yang perempuan suka aja sama perhiasan-perhiasan, ya kan? Jepit-jepitan gitu kan. Apa aja gitu yang dia lihat orang-orang dewasa atau yang bahkan nggak pernah lihat orang dewasa makainya sekalipun, secara alami mereka dikasih rasa suka terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau perempuan biasanya ya baju, ya perhiasan gitu kan. Kalau laki-laki biasanya mobil-mobilan, motor-motoran, sepeda-sepedaan, pokoknya alat-alat transportasi. Karena memang itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak, binatang peliharaan. Anak kecilnya suka. Betul kan? Pada minta nggak anaknya? Pelihara ikan, kucing, ya kan? Gitu tuh. Wal harth. Dan juga secara watak alami manusia, itu manusia suka sama harth. Harth itu kebun, bunga, tanaman, gitu kan? Taman, begitu. Emang suka tuh. Emang suka. Jadi sekalian, nah ini Allah juga kayaknya secara urutan ini ya. Makanya kenapa orang, anak-anak
zaman sekarang, itu kalau diajakin antara ke mall atau ke taman kayaknya milihan mall. Kenapa tuh? Karena dhahab fiddah itu disebut duluan daripada an'am harth. Wajar-wajar aja ya, normal aja. Itu kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini semuanya adalah kesenangan-kesenangan atau harta hidup di dunia. Hartanya kehidupan dunia ya ini dia nih. Tapi Allah kasih kelanjutan. Itu nggak nyampe itu aja ayatnya tuh. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Meskipun di kitabnya cuma sampai itu. Kelanjutannya kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Yang di sisi Allah, Allah siapin tempat yang jauh lebih indah lagi. Disiapkan bagi kalian seindah-indah tempat kembali. Jangan terlalu tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Nanti aku gantikan kata Allah dengan sesuatu yang husnul ma'ab, seindah-indahnya tempat. Apa tuh ya Allah? Nah, ayat selanjutnya nih kita bilang. Ayat selanjutnya nih lebih ajaib nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Qul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Kata Allah bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad. Itu yang tadi itu kesenangan buat semua orang, Tapi buat kalian hamba-hambaku yang terpilih, yang sudah aku utuskan bagi kalian seindah-indah makhluk, seindah-indah manusia, bilangin sama mereka Muhammad. Bilang apa ya Allah? A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah kalian aku kasih tahu yang lebih bagus daripada itu semua? Lebih bagus dari apa? Lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih enak daripada kesenangan punya suami atau punya istri. Kan disebutin tadi pertama. Kesenangan punya anak, kesenangan punya emas, kesenangan punya uang banyak. Dulu kan uangnya terdiri dari emas dan perak tuh. Kesenangan punya kendaraan mewah, kesenangan punya peliharaan, punya ternak, kesenangan punya kebun-kebun yang indah. Mau kalian aku berikan sesuatu yang lebih indah daripada itu semua? Maukah kalian aku kabari dengan sesuatu hal yang lebih cakep daripada itu semuanya? Apa ya Allah? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Tuhannya. Untuk hamba-hamba yang tertarik kepada Allah, untuk hamba-hamba yang punya rasa cinta kepada Allah, untuk hamba-hamba yang takut kepada Allah, untuk hamba-hamba yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya nyari keridhaan Allah, Allah siapkan jannatun, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kamu jalan di atas tempat-tempat istananya yang indah-indah, dan di bawah istana tersebut terdapat aliran sungai-sungai. Khalidina fiha. Di sana kalian gak takut mati. Di sana kalian gak takut sakit. Di sana kalian gak takut pergi.
Di sana kalian enggak takut meninggalkan atau ditinggalkan. Sebab kalian di dalam surga khalidina fiha. Kalian kekal di dalamnya. Ya Allah, tapi saya enggak suka kesendirian. Sebab saya ini ekstrovert. Sebab saya ini orangnya suka bergaul ya Allah. Saya nggak suka kalau sendiri aja gitu, gimana dong ya Allah. Wa azwajun. Kalian akan bersama dengan pasangan kalian. Mutahharatun. Yang suci. Kalau perempuan, kalau laki-laki nih kan, ini pasangannya mohon maaf teman-teman, perawan terus-terusan. Waridwanun minallah, dan juga kalian mendapatkan ridho dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Yang nentuin kita takwa, siapa yang takwa, siapa yang enggak takwa untuk mendapatkan kesenangan akhirat siapa? Wallahu basirum bil ibad. Allah yang tahu, Allah yang nilai, Allah yang jadi juri atas semua hamba-hambanya. Kamu enggak usah ikut-ikutan menghakimi. Juga jangan takut kalau dihakimi. Enggak usah. Masalahnya takwa kok, dan takwa itu seperti sabda Nabi Muhammad, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh letaknya di sini, di hati kita sendiri. Orang mah nggak bisa nilai teman-teman. Sebagaimana kita juga nggak bisa nilai orang. Tuh orang kayak gitu tuh kayaknya neraka kangen sama dia. Ada nggak usah. Kamu nggak tahu, Masalahnya adanya di hati. Cukup Allah sebagai penilai. Gak usah takut sama penghakiman orang lain, dan kamu juga jangan menghakimi orang lain. Kita gak pernah tahu akhir kehidupan kita. Lebih baik fokus aja sama nilai takwa di dalam diri kita. Sering saya ulangi cerita ini. Ada seorang pemuda jalan di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab dengan nunduk-nunduk. Ya kan begitu kan? Gayanya pokoknya kalau ketemu orang gitu tuh nunduk. Ketemunya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu tingkah lakunya dia. Sayyidina Umar tahu hatinya dia kalau ngelihat perempuan kelayapannya kayak gimana. Ahlan bi ustadzatina, Ustadzah Lulu Al-Habsyi. Ini jimat kita semua teman-teman. Usia beliau 92 tahun. Masya Allah Ustazah. Melihat Ustazah Lulu nih saya jadi punya harapan buat panjang umur. Emang Ustazah gak punya harapan panjang umur? Enggak, gini. Saya itu selalu aja doa, ya Allah jadikan hidup saya bermanfaat. Kalau udah enggak bermanfaat, ya Allah ambil saya balik padamu ya Rob. Dan saya selalu mikir usia saya bermanfaat kayaknya sampai 60-an tahun lah gitu. Itu dia, saya belum selesai. Melihat Ustazah Lulu yang masih bisa bermanfaat, masih bisa doa, masih bisa ibadah dengan enak di usia 90 tahun, saya jadi gede harapan kayaknya nggak apa-apa deh lebih dari 70 tahun gitu. Tapi biar manfaat panjangnya, betul kan? Insya Allah. Baik teman-teman sekalian saya muliakan. Ahlan Ustazah, mudah-mudahan Ustazah selalu dalam keberkahan, kesehatan Ustazah. Kita doain Ustazah biar Ustazah doain kita. Doa Ustazah pastilah mustajab, ya kan? Doain Ustazah, mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, fitaatillah. Boleh Halimah lanjutkan ya Ustazah? Sampai mana tadi?
Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Gak usah hakim orang. Oh, pemuda tadi itu. Ketemu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu hatinya. Yang suka suudzon sama orang, tahu hatinya. Yang kadang-kadang ada benci sama orang, kadang-kadang hasut sama orang gitu. Tahu hatinya. Sayyidina Umar kok, teman-teman. Sayyidina Umar itu salah satu minal mukasyifin. Salah satu dari orang yang dikasih kasyaf sama Allah. Dikasih kasyaf tuh dibuka hijab. Nih ya, ini cerita tentang karomahnya para sahabat nih jarang-jarang ada yang cerita. Betul kan? Saya mau cerita. Jadi sekalian, pernah dalam salah satu peperangan, Sayyidina Umar nggak ikut di perang tersebut. Di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar utus pasukan perang untuk berperang di satu negara. Beliaunya sendiri nggak ikut karena beliau mesti memimpin negara gitu kan. Jadi beliau kirimin pasukan. Satu waktu Sayyidina Umar lagi khutbah di mimbar. Tiba-tiba aja ini yang nyaksiin semua yang hadir khutbahnya. Khutbah Jumat atau khutbah yang lain lah. Pokoknya Sayyidina Umar lagi tengah khutbah di masjid. Tiba-tiba Sayyidina Umar diem, kemudian bilang kayak gini, Al-Jariyah, ya Jabal, ya Sari Al-Jabal, ya Sari Al-Jabal. Pasukan gunung. Orang-orang pada bingung semuanya. Habis itu Sayyidina Umar diem lagi, terus lanjutin khutbahnya. Mereka heran aja. Sampai ketika Sariyah, pasukan tersebut pulang. Mereka cerita, kita hampir aja kalah perang. Karena kita dijebak dengan pasukan yang ada di belakang gunung. Sampai kemudian tengah-tengahan kita mulai lalai, tengah-tengahan kita udah hampir aja tuh diserang. Tiba-tiba kami dengar suara enggak tahu dari mana arahnya yang mengatakan ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, pasukan gunung. Kami pun segera menuju ke arah gunung dan ternyata pasukan musuh sudah bersiap di sana. Andai tidak karena teriakan tersebut, kami pasti terkalahkan di medan perang itu. Kami nggak tahu itu suara siapa, sepertinya suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Para sahabat yang dengar cerita itu mereka langsung cerita. Dia bilang kejadiannya pas jam sekian, lagi jam sekian, waktu sekian kan. Dia bilang iya benar. Dia bilang kami saat itu sedang mendengarkan Sayyidina Umar berkhutbah. Ketika beliau kemudian diam dan berkata ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Sayyidina Umar nggak ikutan perang aja bisa menangin perang. Beliau lagi ada di Mekah aja pandangannya bisa lihat sampai kayak udah punya satelit teman-teman. Itu nggak usah pakai pasang GPS di HP. Masya Allah, Masya Allah. Orang mulia tuh emang kayak begitu ya. Orang mulia dikasih tahu segala-gala sama Allah SWT. Ini Sayyidina Umar termasuknya adalah semacam bisa mencium kebohongan. Ada seseorang cerita, dia bilang saya ceritain semua pada Sayyidina Umar benar, kecuali sesuatu hal yang saya mau cerita bohong nih, Sayyidina Umar langsung bilang, kuf'an hadha, yang ini gak usah kamu cerita. Setiap kali saya mau bohong, Sayyidina Umar bilang, kuf'an hadha, yang ini gak usah kamu ceritain. Saya gak ngerti apakah beliau mungkin bisa mencium kebohongan atau apa gitu. Sayyidina Umar. Makanya begitu ngelihat pemuda ini nih yang jalan sok-sokan nunduk-nunduk, bajunya kayaknya sok-sokan kayak paling syar'i. Begitu ya. Yang keadaannya tuh kelihatan paling kayak gimana gitu. Padahal hatinya seperti yang tadi saya sampaikan tuh. Ada hasut sama orang, ada benci sama orang, ada ini sama orang, ada hatinya nih penuh dengan hujatan, penuh dengan ghibah, penuh dengan namimah, segala macam. Masya Allah, hatinya gak ada Allah di dalamnya. Sayyidina Umar begitu ngelihat dia jalan. Saya ke teman-teman, saya dengar cerita ini. Saya bayangin kayaknya Sayyidina Umar kalau ketemu saya digituin juga tuh. Pemuda ini jalan depan Sayyidina Umar nunduk gitu. Sama Sayyidina Umar diginiin. Dijenggut kepalanya sama Sayyidina Umar. Bahasanya apa sih itu? Ditoyor.
Toyor. Bahasa Jawa apa aja Kak Ija? Dijulek no, gak enak banget ya. Kita nggak usah pakai lah ini bahasa dari antah berantah ini. Itu nulis bahasa Arabnya susah tuh Kak Ida. Julek. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman ya. Tadi saya bahasanya apa? Iya. Dijenggut. Ya. Ditoyor sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian berkata, "Ya gulam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Nah, enggak di situ tempatnya. Takwamu tempatnya di hati. Kalau kamu mau benerin hati kamu, bukan zahir kamu. Kalau kamu mau benerin, yang pertama kali harus kamu benerin hatimu. Di mana hatimu selama ini berada. Hatimu nyambungnya sama dunia atau nyambungnya sama akhirat? Hatimu tertariknya sama Allah atau tertariknya sama dunia? Hatimu tertariknya kemana? Wallahu basirun bil ibad. Allah yang tahu kemana hati hamba-hambanya condong. Yang ibad, yang orang takwa, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya surga dan lain sebagainya yang tadi diceritain. Siapa tuh ya Allah? Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Hamba-hamba yang aku siapkan untuk mereka surga. Yang aku siapkan untuk mereka pasangan-pasangan yang cakep-cakep, yang indah-indah. Dan aku berikan padanya keridhoanku. Ini adalah orang-orang yang selalu berkata, Rabbana innana amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman padamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka-Mu. Orang beriman dan dia pernah ngerjain dosa-dosa di masa lalu, akan tetapi dia baru ngerti kemudian. Saudaraku sekalian, saya baca doa ini jadi punya harapan. Allah nggak cerita tentang doa mereka tuh, ya Allah, kami beriman kepadamu, kami bertakwa kepadamu, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu itu. Enggak gitu. Allah ketika cerita tentang doa mereka. Gimana Allah ceritanya? Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman padamu. Bu, ibu beriman enggak? Beriman. Kita semua beriman. Andai pun kita berbuat dosa, bukan karena kita kira Allah nggak lihat. Betul nggak? Betul nggak? Dek, adik-adik, kamu bikin dosa apa enggak? Bikin? Banyak apa dikit? Ketika kamu dosa, kamu pikir, Allah gak bakalan lihat ini. Atau saya tahu sih Allah lihat, tapi gimana ya? Aduh, gimana ya? Kayak terkalahkan sama hawa nafsu gak sih? Kayak terkalahkan sama bisikan setan gak sih? Kayak yang gak kuat aja gitu. Akhirnya kita ngerjain gitu dosanya. Betul apa enggak? Ini adik-adik nih yang masih suka ngeliatin cowok-cowok ganteng. Yang kayaknya yang mau deh saya dikasih yang beginian nih. Padahal mungkin dia adalah orang yang gak beriman kepada Allah, ya kan? Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang dilihat matamu, apa yang didengar telingamu, kamu tahu bahwa itu haram. Kamu tahu misalnya bahwa itu haram.
Kamu udah tahu sesuatu hal yang kamu yakin memang haram gitu. Tapi kamu masih melihatnya. Apakah karena saat itu kamu pikir, nih yang ini mah Allah gak bakalan lihat deh. Atau kamu sebenarnya tahu bahwa Allah melihat, saya hanya terkalahkan oleh hawa nafsu. Kita tetap yakin Allah maha melihat kita, kita hanya terkalahkan oleh hawa. Makanya doanya Robbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman sebenarnya, kami beriman. Kami hanya terkalahkan oleh hawa nafsu kami ya Allah. Karenanya faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya orang-orang yang Allah persiapkan surganya, orang-orang yang Allah persiapkan keridhoannya, orang-orang yang Allah persiapkan kebahagiaan dengan berkumpul kembali bersama dengan keluarganya di akhirat nanti. Artinya juga orang-orang dipersiapkan akan berkumpul di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Bukan berarti orang itu orang yang gak punya dosa. Akan tetapi orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang terus minta ampun sama Allah, terus minta ampun sama Allah. Teman-teman, pernah nggak ada satu waktu di mana kamu kepengen banget kebebas dari sebuah dosa, tapi kayak nggak kebebas-bebas gitu? Pernah nggak? Itu bisa macam-macam, bisa dosa riba, bisa dosa marah-marah mulu sama suami, bisa dosa mukulin anak, nyubit anak misalnya. Abis itu nyesel gitu kan. Kalau nyesel tuh kayak yang gak mau balik lagi ya Allah, gak mau lagi ngerjain ya Allah, kapok ya Allah, udah ya Allah, udah ya Allah. Tapi abis itu ngerjain lagi gitu, dapat sebulan, 2 bulan lupa, ngerjain lagi. Ada yang begitu? Saya tuh kadang-kadang sampai mikir gitu ya Allah, udah taubat kok balik lagi sih ya Allah, udah taubat kok balik lagi sih ya Allah, nyesel benar. Nangis lagi, nyesel lagi gitu, ngerjain lagi. Lama-lama saya jadi mikir gitu, kamu sih Halimah sok-sokan. Kamu kira yang bisa menghindarkanmu dari dosa itu kamu? Enggak, Allah. Kamu sih sok-sokan bilang ya Allah saya gak akan ngerjainnya lagi. Akhirnya ngerjain kan. Karena kamu tuh ngandelin kamu dan kamu tidak bisa diandalkan. Karena kamu ngandelin kamu dan dirimu tidak bisa diandalkan. Jadi saya pun mulai belajar untuk tiap kali melakukan dosa saya menyesal, kemudian saya bilang ya Allah selamatkan saya. Jangan biarkan saya kembali melakukannya. Saya tidak lagi menyebutkan saya. Akan tetapi saya mulai menyebutkan Engkau ya Allah. Sebab hanya Engkau yang dapat menghindarkannya dari saya. Saya tak pernah mampu menghindarinya. Sampai kapanpun hati saya tak akan pernah mampu menghindari dosa-dosa ya Allah. Kecuali jika Engkau yang menghindarkannya dari dosa tersebut, maka selamatkanlah saya. Pada saat itu, saya merasa pertolongan Allah tuh jadi lebih dekat gitu. Dibantunya kita, dihindarkannya kita. Kasih sayang Allah lebih dari kasih sayang ibu ketika melihat anaknya deket-deket yang bahaya.
Ketika anaknya jalan di jalan raya mulai deket-deket sama jalanan, takut ketabrak motor, takut ketabrak mobil, ditariknya anak tersebut. Anak kecil bisa apa buat ngindarin dosa? Anak kecil bisa apa untuk menghindari kecelakaan, teman-teman? Ingat dirimu kecil, ingat. Nafsu kita ini sangat tidak terdidik kecuali jika Allah berkenan untuk mendidiknya. Mudah-mudahan Allah didik kita semuanya insya Allah. Biar jadi hamba-hamba yang ngerti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Doanya juga enggak minta adkhilnal jannah. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Enggak. Karena hamba-hamba Allah tuh ma'amilu, meskipun mereka tuh berhasil ngerjain kebaikan sebesar apapun, meskipun mereka takwanya udah sundul langit sekalipun nih istilah katanya nih, udah luar biasa ibadahnya, luar biasa hatinya, luar biasa terdidiknya, tetap aja doanya waqina adzabannar. Kenapa? Hamba Allah selalu merasa bahwa andai atau kalau tidak diselamatkan Allah, tak ada di antara kita yang selamat dari api neraka. Semuanya masalahnya sama Allah. Kita minta dihindarin sama Allah, ya Allah. Waqina adzabannar, waqina adzabannar. Ngelihat dirinya sih pantas-pantasnya neraka ya Allah, tapi kan engkau enggak gitu ya Allah. Ngelihat diri pantasnya di neraka, tapi melihat kedermawananmu ya Allah, pantasnya engkau masukkan hambamu ke dalam surga. Waqina adzabannar. Maka hindarkan kami ini ya Allah dari siksa api neraka. Yang begitu aja ya Allah, yang doa terus-terusan, belum. Kamu kalau mau surga, kamu kalau mau selamat hidupnya, dunia, hingga kamu kemudian di akhirat mendapatkan apa yang kami janjikan kata Allah, kamu harus memenuhi kriteria ini. Selain daripada terus-terusan berdoa tadi itu, as-sabirina, kriteria kedua. Orang-orang yang sabar. Yang sabar dong. Jadi anak yang sabar. Jadi istri yang sabar. Jadi ibu yang sabar. Jadi saudara yang sabar. Jadi teman yang sabar. Jadi tetangga yang Ustazah sabar mulu ntar kita diinjak-injak loh Ustazah. Siapa bilang? Sabar tuh bukan artinya nyerah dipukulin, enggak gitu. Ditampar pipi kanan kita kasih pipi kiri, enggak. Terus gimana yang sabar? Orang yang memiliki kekuatan hati untuk tidak protes terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu sabar. Memiliki kekuatan hati. Jadi sabar tuh bukan hati lemah, bukan. Bukan yang enggak berani, ya udah deh saya sabar aja, bukan. Bukan sabar itu namanya. Sabar tuh kuat hati. Kuat hati untuk tidak protes kepada apapun yang telah jadi keputusan Allah. Karena yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kuncinya, ingetin saya nih, hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Teman-teman, hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Ada yang diuji dengan kemiskinan, dia mesti sabar. Ada yang gak diuji dengan kemiskinan, akan tetapi diuji dengan hal yang lain. Sakit misalnya. Ngadepin sakit mesti kayak gimana? Sabar.
Sehingga sekalian saya muliakan, ada yang gak dikasih sakit, akan tetapi dikasih ujian dibenci oleh orang lain. Misalnya gitu, mesti kayak gimana? Sabar. Di atas muka bumi ini gak ada dunia ideal buat siapapun, bahkan buat Nabi besar Muhammad. Jangan keliru ya, Nabi Muhammad ideal. Ideal maksudnya sempurna. Nabi Muhammad sempurna, tapi dunia tidak sempurna buat Nabi Muhammad. Kalau buat Nabi Muhammad aja dunia nggak sempurna, apalagi buat saya, apalagi buat kamu, buat kita semua. Dunia tidak akan pernah sempurna. Dunia bahkan tidak sempurna buat baginda Nabi besar Muhammad, manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Ustazah nggak ideal maksudnya gimana sih? Nih ya, Nabi bahkan lahir nggak kenal ayah, ideal apanya? Sempurna apanya dunia buat Nabi Muhammad? Sempurnanya anak tuh punya 2 orang tua. Di saat dia memerlukan kasih sayang, orang tuanya ada untuknya, betul? Tapi Nabi nggak begitu. Lahir udah gak pernah tahu siapa ayahnya. Tahukah kalian saat ayahanda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala membuatnya meninggal, mengambil nyawanya, mencabut nyawanya. Malaikat Israel tentu saja. Malaikat langit nangis semua. Ya Allah, dia bahkan belum lahir. Dia bahkan belum lahir ya Allah. Adakah engkau mengambil nyawa ayahandanya? Siapa untuknya? Siapa yang akan mendidiknya? Siapa yang akan membesarkannya? Allah mengatakan, aku mengambilnya sebab aku sendirilah yang akan membesarkannya. Sebab aku sendirilah yang akan mendidiknya. Sebab aku tak pernah tak mau ada siapapun manusia yang akan berkata, ya baiklah Muhammad siapa dulu bapaknya. Dunia tidak ideal buat baginda Nabi besar Muhammad. Saat Nabi dipulangkan kepada ibundanya, Nabi lagi dekat-dekatnya sama ibunya teman-teman. Nabi lagi seneng-senengnya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kayak anak baru pulang ke ibunya gimana sih ceritanya. Kemana-mana si anak terusan nempel aja. Sampai kemudian perjalanan membawa kedua ibu dengan anak tercintanya ini bersama dengan budaknya Aiman. Saudara sekalian saya muliakan, ketiganya berjalan ziarah ke makam bapaknya, Qabilah Bani Najjar. Saat pulang sampai di Abwa, sebuah desa, sebuah kampung, ibundanya jatuh sakit. Dirawat sama orang daerah tersebut, bukan saudara, bukan teman, bukan siapa-siapa. Enam tahun usia Nabi Muhammad, kamu punya anak 6 tahun. Kamu punya cucu anak umur 6 tahun, coba lihat seberapa 6 tahun. Bapaknya udah gak ada. Dan ia sedang sangat dekat-dekatnya dengan ibundanya. Ketika sang anak tersebut ada di samping pembaringan ibunya. Di saat ibunya sudah dalam keadaan kritis teman-teman. Ibunya memandang kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal. Wa ana mayyitatun wa dhikri baqin. Faqad waladtu khaira wa waladtu tuhra. Beliau bilang, semua yang baru akan lapuk. Semua yang muda akan tua.
semua yang hidup akan mati. Dan saya akan segera mati. Akan tetapi nama saya abadi. Nama saya akan dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Sebab saya telah meninggalkan yang suci. Sebab saya meninggalkan kebaikan sejati. Anak saya, baginda Nabi besar Muhammad. Habis itu meninggal, teman-teman. Habis itu meninggal. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi 6 tahun meraung, menangis, merintih, diiringi dengan jutaan malaikat langit yang ikut menangis bersama dengan tangisannya. Burung-burung di seluruh dunia menangis. Mereka bilang, ya Allah, izinkan kami yang merawatnya. Wuhush, ini diceritain dalam Sahibud Dibai, Maulid Ad-Dibai. Qalatit tuyur, nahnu nakfuluha wa nagtarnimu himmatahul azima. Qalatil wuhush. Berkata binatang-binatang di hutan-hutan, ya Allah, boleh kami enggak yang ngasuh ya Allah? Bolehkah kami yang mengasuhnya ya Allah? Biarkan ia tinggal bersama dengan kami ya Allah. Semua yang ada di alam semesta, malaikat menangis, ya Allah, bagaimana kami caranya mengasuhnya ya Allah. Izinkan kami yang mengasuhnya. Kata Allah, akulah sendiri yang akan mendidik dan membesarkannya. Makanya Nabi itu kalau ditanya, ya Rasulullah, indah banget dirimu. Betapa sangat terdidiknya dirimu wahai Rasul. Siapa yang mengasuhmu? Nabi bilang, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Yang mengasuhku adalah Allah langsung. Lihatlah bagaimana indahnya pengasuhan dan pendidikan dari Allah. Dunia tidak ideal bahkan buat Nabi Muhammad. Nabi meninggal di usia 63 tahun. Tua apa enggak tua? Coba, tua apa enggak tua Nabi? Enggak tua. 63 tahun teman-teman. Dulu saya kirain kayak tua gitu. Ternyata enggak, suami saya udah mau deket 60 tahun. Saya liatin suami saya kayak tuaan saya dari dia. Masya Allah. Ternyata gak tua-tua amat, 63 tahun tuh gak tua. Tapi Nabi meskipun meninggal di usia 63 tahun, sudah menguburkan 6 dari ke-7 putra-putri beliau. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Pantesan yang meninggal duluan bapak apa anak? Bapak, teman-teman. Pantesan yang meninggal duluan ibu apa anak? Ibu, teman-teman sekalian. Kamu kan selalu ngelihat anakmu dengan, nak nanti kalau mama meninggal, nak nanti kalau mama meninggal. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad nggak bisa bilang begitu kepada anak-anaknya karena semua anak-anaknya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan. Kecuali Sayyidah Fatimah yang meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau saya liatin tiap sangat dekat sama orangnya meninggal dunia. Nabi saatnya dekat sama ayahnya meninggal. Sebelum beliau lahir bahkan. Hingga belum sempat kenal. Saat dekat sama ibunya meninggal. Saat dekat sama kakeknya meninggal. Nikah sama Sayyidah Khadijah. Siapa duluan yang meninggal? Nabi atau Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah duluan. Saya ikut sekalian, putra-putrinya semua, sekali lagi semua. Kecuali Sayyidah Fatimah. Punya Qasim, Nabi Muhammad kuburin Qasim. Punya Abdullah, Nabi Muhammad kuburin Abdullah.
Lahir paling belakangan Ibrahim, anak laki-lakinya sudah Islam. Nabi Muhammad sendiri yang menguburkannya. Punya Zainab, Nabi Muhammad kuburkan Zainab. Punya Ruqayyah, Nabi Muhammad kuburkan Ruqayyah. Punya Ummu Kalthum, Nabi Muhammad kuburkan Ummu Kalthum. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Kamu mau berharap apa dari dunia? Kamu mau berharap apa dari dunia? Kepengen hidupmu senang terus-terusan? Gak ada ceritanya teman-teman. Dunia bahkan sekali lagi tidak ideal buat manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kamu berharap bisa duniamu ideal? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Diuji pasti diuji. Entah miskin, entah sakit, entah sulit. Kan begitu? Orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang kita sayangi meninggal dunia. Dunia. Hakadat dunia. Emang kayak gitu ceritanya dunia. Saya kalau ngadu sama guru saya tentang sesuatu hal dari urusan-urusan dunia gitu kan. Sampai sekarang belum ada anak nih Hubaba. Hakadat dunia Halimah. Dunia emang kayak gitu Halimah, mau ngarep apa? Semua diuji. Semua dengan masalah masing-masing. Jangan sok merasa kamu paling gede ujiannya. Jangan. Yang paling gede ujiannya Nabi Muhammad. Jangan juga ngerasa bahwa hidup akan baik-baik aja terus-terusan. Gak mungkin juga. Bahkan kepada Nabi Muhammad aja gak gitu. Saya tuh sampai sering mikir loh. Saya mikir kenapa ya Allah tuh ngasih ujian menabi gedenya luar biasa. Kayak semua jenis ujian pernah dirasakan sama Nabi Muhammad. Sampai ke mentoknya gitu. Betul gak? Dibenci sama orang. Teman-teman saudara sekalian, siapa di antara kita dibenci sampai pedang berjejer di depan rumahnya? Siapa? Ada? Ada? Gak ada. Nabi Muhammad pernah. Siapa di antara kita yang dibenci sampai ditaruh racun di makanannya? Ada? Gak ada. Gak ada. Siapa di antara kita yang dibenci orang sampai diusir dari kota tempat tinggal 53 tahun beliau hidup di sana? Ada? Yang sampai diucir dari condet ada? Gak ada saudara sekalian. Gak ada. Tapi Nabi Muhammad iya. Kenapa Nabi mengalami semua ujian-ujian berat? Sebab dokter yang hebat, ia mengalami apa yang dikeluhkan oleh pasiennya. Ia pernah mengalami semua, merasakan semua yang dirasakan pasiennya. Dia bakal jadi dokter yang hebat. Dan Nabi Muhammad, Allah persiapkan buat kita umatnya. Teman-teman, karenanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad semua jenis musibah-musibah berat. Agar di saat kamu sedang ditimpa musibah apapun aja bentuknya, kamu bisa bilang ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Kita bisa bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam terkhusus untukmu wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah buntu jalanku,
tak tahu lagi harus bagaimana. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatkan aku dengan syafaatmu wahai Rasul. Dan saat itu Nabi menjadi satu-satunya orang yang akan berkata kepadamu, aku mengerti perasaanmu. Sebab aku pernah mengalami bahkan yang lebih berat darimu. Jadi kenapa Nabi diberi ujian sebesar itu dalam hidupnya? Karena rahmat Allah kepada kita umatnya. Agar kita umatnya tak pernah perlu merasa sendirian menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Enak enggak tuh? Enak banget kan? Sallallahu alaihi. Maka kalau kamu kepengen jadi ahli-ahli surga, kriterianya. Satu tadi doa, taubat, kan gitu kan? Pertama tadi. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu kayak syaratnya satu beriman, dua taubat. Gitu kan? Satu beriman, dua taubat. Rabbana innana amanna, beriman, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar artinya adalah pertaubatan, permohonan ampun kita kepada Allah. Kemudian kriteria berikutnya as-sabirina, orang-orang yang sabar. Wasadiqina, yang sungguh-sungguh sama Allah. Wal qanitina, yang ibadah kepada Allah, jangan tinggal ibadahnya teman-teman. Jangan tinggal ibadahnya. Kak itu enggak lagi video saya kan ya Kak ya? Enggak ya? Halo? Oke, pasin. Wal qanitina, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ibadah jangan tinggal teman-teman. Jangan pernah punya alasan untuk meninggalkan ibadahmu kepada Allah. Habisnya saya doa tetap aja diuji kayak begini. Udah deh saya berhenti sholat. Saya mau lepas penutup aurat. Jangan teman-teman saya sekalian, jangan. Jangan pernah merasa punya alasan untuk bisa meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena ada tuh orang lepas jilbabnya, bicara sama suami misal gitu ya. Kayaknya yang saya udah taat tetap aja nih ditinggalin sama suami saya gitu. Dengan saya lepas aja jilbab. Jangan pernah punya alasan untuk mengerjakan dosa. Abisnya saya disuruh ustazah sama suami saya, oh jangan juga. Suruh apa? Enggak boleh sholat, ditinggalin. Ada suami nyuruh istrinya ninggal sholat. Itu yang ditinggalin Allahnya sholatnya atau yang ditinggalin suaminya? Bukan saya yang ngomong ya. Wal munfikina, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, jangan pelit-pelit. Kata Allah kalau pengen surga jangan pelit. Wal munfikin. Dan syarat terakhir yang Allah kasih, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di jam-jam jelang-jelang subuh. Di jam-jam jelang-jelang subuh. Itu waktu-waktu paling mustajab buat berdoa. Nah tuh, yaudah kita kerjain nih kriteria-kriterianya nih biar pantas. Biar pantas untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Menunjukkan ketertarikan kita kepada akhirat, kita kerjain tuh semua yang diminta sama Allah buat kita kerjain. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk dapat melakukannya insya Allah. Amin. Yang sabar, yang sungguh-sungguh dalam ibadah, jangan tinggalin ketaatan kepada Allah,
Jangan pelit-pelit maharta, sedekahkan di jalan Allah dan bangunlah di waktu malam. Sepertiga malam yang terakhir. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dapat mengamalkan ayat-ayat ini insyaallah. La hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal 1 Dzulhijjah masuk pada 20 Juni. Insyaallah ya. 20 Juni, teman-teman, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, hari Selasa. Berarti masuknya dari malam Selasa. Malam Selasa nanti nih ya. Mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Silahkan amalkan amalan-amalan ini, teman-teman. Yang pertama, perbanyak puasa. Kalau bisa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau enggak, atau kamu adalah seorang istri yang bersuami dan suamimu ada di tempat, maksudnya ada di kota ini ya. Sehingga sekalian silahkan puasanya hanya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 niat puasa hari Arafah. Ibarat kata kamu nggak bisa puasa 2 hari, misalnya nih 9 nggak bisa, 2 hari pun nggak bisa. Cuman bisanya 1 hari, tanggal berapa nih? Hari Arafah, tanggal 9, karena puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ini teman-teman saudariku sekalian adalah merupakan puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad menyebutkannya, inna saum yom arafah yukaffir dunub sanatain. Sesungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah, tidak ada amalan dijanjikan akan terampuni dosa yang akan datang selain puasa hari Arafah. Aku rasa ini adalah kabar gembira, kata beliau, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Aku rasa ini adalah kabar gembira untuk orang yang puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Jadi siapa yang masih pengen panjang umur sampai tahun depan, jangan tinggalin puasa hari Arafah. Jatuhnya hari Rabu. Ya, hari Arafah itu jatuhnya hari Rabu. Berarti hari sebelumnya Tarwiyah jatuhnya hari Selasa. Kalau kamu masukin dari hari Seninnya lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi dapat 3 hari. Di bulan Ashhurul Hurum. Di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan mulia. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Gitu ya. Kemudian Kemisnya haram puasa karena itu adalah hari Raya Idul Adha. Tasyrik aja. Belum tasyrik, belum juga hari raya. Besoknya baru hari tasyrik. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu juga diharamkan untuk berpuasa. Kata Nabi Muhammad, ayyamut tasyrik ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Hari-hari banyak berzikir kepada Allah, terutamanya adalah dengan bertakbir. Gitu ya. Baik, itu adalah tentang puasanya. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir. Zikiran yang paling afdal untuk kamu baca adalah membaca La ilaha illallah. Itu zikiran paling afdal untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari ini. Dari hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ke hari tasyrik. Ya, sampai ke hari tasyrik atau sampai ke tanggal 10. Nah, habis tanggal 10
Mulai tanggal 10, 11, 12, 13, zikiran yang paling afdol adalah bertakbir. Dari 1 sampai 10, zikiran paling afdolnya adalah baca la ilaha illallah. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, zikiran paling afdolnya adalah takbir. Kapan zikiran la ilaha illallah itu dibaca? Pokoknya hari-hari baca aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah. Mau lengkap la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, daula syarikalah. Terutamanya tanggal 9. Nanti hari Arafah, malam Arafah, bagus kalau kamu bisa baca la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai dengan 1000 kali. Hari Arafahnya. Dari mulai malam Arafah tuh, udah boleh. Yarhamukillah. Yarhamukillah. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, ada tuh bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Gitu ya. Itu bacaannya tuh agak cukup panjang. Nanti saya taruhkan di IG, di Instagram saya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, ini kan zaman teknologi nih, tinggal emak-emak nih nanya nih, IG apaan sih? Iya, IG maksudnya Instagram, Nek. Jida-jida nanya lagi nih, Instagram belinya di mana? Suruh cucunya aja, Nek, buat liatin. Nanti screenshotin. Screenshotin apaan tuh? Fotoin di HP, fotoin. Nanti nenek biar dikasih aja. Susah katanya kalau ngelihatnya dari HP, fotokopiin. Nah, dari HP kecil-kecil ya, Nek ya. Jida-jida boleh tuh nanti minta anak-anaknya bukan buat fotoin dari Instagram saya, kemudian di fotokopiin. Gedein dulu ya, nanti bilangin sama tukang fotokopinya. Ukuran A4. Dibaca 10 kali selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian teman-teman saya sekalian, mulai asar hari Arafah. Ada yang bilang subuh hari Arafah. Habis sholat, tiap habis sholat baca takbir. Pokoknya begitu habis selesai salam sholat. Sampai 3 hari tasyrik, jadi lama nih. Ada yang bilang dari asar hari Arafah, ada ulama yang bilang dari asar Arafah, ada yang bilang dari subuh hari Arafah. Jadi itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Sampai asar hari tasyrik. Setiap habis selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran dulu sebelum baca zikir yang lain. Takbirannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha
illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah segitu. Segitu dibaca. Habis itu baru astagfirullah, 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 lanjutkan doa-doanya. Seperti biasanya. Hafal ya, insya Allah ya. Dibaca dari sejak hari Arafah, habis asar ataupun habis subuh. Dari itu sampai ke asar hari terakhir tasyrik. Hari ke-13, tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu apalagi hari Arafah ya, selain daripada puasa, silahkan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bacanya hari Arafah, jadi abis subuh tuh. Sebab kalau malam namanya bukan hari, namanya malam. Nah kalau ini hari Arafah. Baca surat Al-Ikhlas dari pagi hari itu hari Arafah, sampai dengan 1000 kali. Usahakan selesai sebelum asar. Habis asar hari Arafah, banyaklah berdoa gitu ya. Sisakan kalau mau Al-Ikhlasnya 10 kali gitu. Kemudian la ilaha illallah daula syarikalah yang udah dibaca dari tadi malam tuh, sisain juga 10 kali gitu. Kemudian sesudahnya banyakin doa. Banyakin doa sebanyak-banyaknya. Biar ngepasin hari Arafah itu kamu juga sedang dalam keadaan berdoa bersama dengan ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta orang yang hari itu juga sedang berdoa di Padang Arafah. Kalau bisa deket-deket matahari tenggelam tuh. Usahakan jelang-jelang maghrib tuh kamu masih sedang berdoa. Itu saat paling mustajab di hari Arafah. Sekalian doa. Biar Allah lihat yang di Padang Arafah lagi pada doa, kamu juga di Jakarta lagi pada doa juga. Gitu. Masing-masing. Gitu kan ya? Ustazah perlu keluar rumah buat kena cahaya matahari. Boleh juga, kalau mau begitu boleh juga. Sambil bilang begini, ya Allah, di bawah matahari yang sama kami sedang berdoa. Yang di Arafah itu mataharinya sama enggak? Sama sama kita. Maka di bawah matahari yang sama, di bawah langit yang sama, kami sama-sama sedang berdoa meminta kepadamu ya Allah. Jika engkau mengabulkan doa mereka, kabulkanlah pula doaku ya Allah. Insya Allah doanya enggak ditolak sama Allah. Malam hari Idul Adha silahkan hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Kalau bisa sholat tasbih gitu kan ya. Apa aja pokoknya, banyakin takbir, banyakin baca Quran, banyakin istighfar, banyakin zikir la ilaha illallah. Apapun lah yang bisa kamu baca, bisa kamu lakukan, adain sedekah, maksudnya harus ada sedekahnya gitu. Biar seperti apapun usahakan malam hari raya Idul Adha ada sedekahnya. Itu adalah salah satu dari malam di mana doa mustajab, salah satu malam di mana Allah mengatakan gimana Allah menghidupkan hati hamba-hambanya, seperti katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang suka menghidupkan malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, hati yang lain mati itu kapan? Banyak hati mati itu kapan? Yaitu pada saat sakaratul maut. Banyak hati mati, insya Allah yang suka menghidupkan malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, insya Allah Allah akan hidupkan hatinya di saat sakaratul maut. Sehingga kita meninggal dunia dengan membawa iman, Islam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kemudian teman-teman, pagi hari itu kita disunnahkan mandi hari raya. Kita disunnahkan bersih-bersih, kayak potong kuku gitu ya. Kecuali buat yang akan kurban. Nah, buat yang akan kurban, buat yang akan berkurban,
itu enggak jangan gitu ya. Jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah. Dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya dipotong. 3 itu aja. Kalau bersih-bersih mandi apa segala macam sih enggak apa-apa. Kalau urusan gosok gigi sih harus. Kata Ustazah sebaiknya jangan angkat-angkat apapun dari badan termasuk daki. Enggak, kalau daki mah angkat aja. Iya, kalau kotoran gigi mah angkat aja teman-teman. Yang dimaksudkan adalah anggota tubuhmu kayak rambut gitu kan. Bulu-bulu segala macam tuh nggak usah angkat dulu tuh. Di tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong ya. Termasuk donor darah seperti yang tadi saya sampaikan. Kuku juga, jangan potong kukunya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ustazah kalau nggak tahu terus potong gitu gimana Ustazah? Nggak boleh kurban, kurban juga. Ini hukumnya sunnah aja teman-teman. Sunnah aja, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan donor darah, ya. Tapi hukumnya nggak wajib atau nggak haram juga gitu. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa gitu? Rugi. Kenapa rugi? Sebab dengan pemotongan hewan kurbanmu itu anggota tubuhmu itu akan mendapatkan ampunan. Seperti mana yang disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah syhidi laki udhiyatik, wahai Fatimah saksikanlah ketika hewan kurbanmu dipotong, dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan tubuhnya diampuni dosa tubuhmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan seluruh anggota tubuhnya diampunilah dosa seluruh anggota tubuhmu. Jadi biar rambutnya dapat ampunan dulu aja sebelum kamu potong. Kukunya juga seperti itu gitu ya. Darahnya juga seperti itu. Jangan dikeluarin dulu dari tubuh atau donor darah itu sebelum kamu mendapatkan ampunannya. Ustazah kalau itu ambil darah ya sebaiknya juga. Kalau mau ambil darah mendingan sekarang-sekarang aja tuh. Buat pemeriksaan lab apa itu. Nah itu ya. Hindari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai hewan kurbanmu dipotong. Ini khusus untuk yang mau potong kurban ya, yang mau potong kurban. Kalau nggak mau potong kurban sih terserah aja, potong kapan aja terserah rambut kamu gitu. Ya. Kurbannya dipotong kapan bolehnya? Mulai orang habis selesai sholat Id. Sebelum sholat Id kamu disunahkan untuk jangan makan, jangan minum apapun dulu. Puasa dulu sampai sholat gitu ya. Baju baru juga sunnah dipakai, minyak wangi juga sunnah dipakai gitu kan ya. Pilih minyak wangi yang tidak beralkohol begitu kan. Kemudian jangan tinggal sholat Id. Teman-teman jangan tinggal sholat Id. Sholat Id adalah, sholat Idul Adha adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Jangan bandingin sama fardu. Ntar ada orang subuh kagak, sholat Id iya. Sholat subuh wajib gitu ya, itu nggak pakai tawar-tawaran. Nah sholat Id ini jangan ditinggalkan karena dia adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Gitu ya, tahu kan cara sholatnya. Nah kemudian habis selesai sholat, potonglah hewan kurbanmu. Kalau enggak hari itu masih bisa besok, kalau enggak besoknya masih bisa besoknya, kalau enggak besoknya masih bisa besoknya lagi. Selesai dengan maghrib hari terakhir tasyrik. Tapi usahakan enggak sampai asar. Usahakan sebelum asar itu udah dipotong untuk tanggal 13. Tapi kalau untuk sebelum itu, maksudnya masih tanggal 10, 11, 12, mau potong malam juga enggak apa-apa. Potong habis asar, potong habis subuh, kapan aja waktunya kamu potong boleh aja. Unta atau sapi atau kambing. Udah nggak boleh turun ke ayam tuh. Meskipun ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas mengambil dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal. Di mana Sayyidina Bilal kurbannya ayam. Nabi nanyain, kamu kurban apa Abu Bakar? Unta Rasul, kamu Unta Rasul, kamu kambing Rasul. Nabi nanya nih sahabat, kena Bilal, kamu Bilal, ayam Rasul. Nabi senyum gitu, Nabi senyum kayak lucu aja gitu. Tapi Nabi tidak melarang. Dari itu Sayyidina Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayam tuh boleh loh. Gitu. Tapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat ijma'ul ulama.
mayoritasnya ulama nggak ada ayam. Jadi teman-teman jangan kurban ayam dengan berpendapat kata Ustazah Halimah. Repot. Jangan ya, jangan. Kalau misalnya ada yang mau potong ayam di hari Idul Adha, niatnya belajar kurban, bukan kurban. Ya Allah, nungguin punya duit buat beli kambing kayaknya rada lamaan, ayam dulu aja nggak apa-apa ya Allah, gitu. Ya Allah, terimalah ini ya Allah sebagai belajar kurban saya. Potong ayam, tapi jangan dititip di masjid. Tiba-tiba banyak ayam di masjid. Kata Ustazah Halimah boleh loh, jangan gitu ya. Ntar saya disalahin ulama-ulama se-Jakarta nih, jangan. Gitu, jadi gitu teman-teman, potong aja di rumah dan saran saya kalau potongnya ayam, masak. Bagiin berupa opor, biar orang gak bingung. Nerima daging kok tiba-tiba putih ya ini, apa ini ya? Gitu ya. Kalau kambing bagusnya dibagi mentah. Dan semua hewan kurban bagusnya dibagi mentah, berbeda dengan akikah. Kalau akikah bagusnya dibagi matang. Ustazah katanya orang kalau belum akikah nggak boleh kurban. Boleh aja, boleh aja. Bagusan mana Ustazah? Kurban apa akikah? Semuanya sama-sama bagus. Sama-sama bagus gitu. Bukan berarti kamu kalau akikah nggak perlu kurban, kalau kurban nggak perlu akikah, dua-duanya sama-sama kamu kerjain. Ibarat nih Ustazah, ibarat nih. Duitnya tuh nabungnya lama Ustazah, cuman bisa kebeli kambing atu. Kurban apa akikah? Akikah. Kalau kamu yakin kamu belum pernah diakikahin oleh orang tuamu. Kenapa gitu? Karena akikah tuh terkait sama orang tua. Katanya Nabi Muhammad itu anak tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Nah kalau barang tergadai itu kan belum bisa dimanfaatkan. Itu khawatirnya gitu kan. Khawatirnya nih amal perbuatan kita enggak langsung nyambung ke orang tua gitu kalau kita belum akikah khawatirnya. Jadi akikah aja dulu. Ya, kalau yang belum akikah gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Ustazah akikah kalau misalnya digabungin pas hari kurban. Dengerin saya biar enggak salah paham. Akikah Ustazah, saya ini tahu saya belum akikah. Kemudian datang nih hari kurban nih. Boleh gak sih Ustazah saya niatin akikah juga dan kurban juga, kan pas harinya kurban gitu. Boleh gak saya niatin dua-duanya Ustazah? Saya pernah nanya ini kepada Habib Zain bin Smith. Karena saya buka-buka kitab gak nemu-nemu. Akhirnya saya tanya kepada beliau tentang hal ini saat saya sedang bersama dengan beliau waktu itu. Saya tanya, Bib, kaifal jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Mana tuh ngumpulin antara akikah sama kurban? Kalau nanya sama ulama tuh pendek aja pertanyaannya, gak usah panjang-panjang kayak curhat gitu. Soalnya Bib kan ada yang nanya gini nih Bib, misalnya Bib orangnya tuh rada susah Bib, nabungnya susah, cuman bisa kebeli satu kambing. Nggak usah tuh, kalau mau ulama tuh pertanyaan pendek aja. Kalau ibu-ibu nanya sama saya panjang gitu kan. Karena ibu-ibu tahu saya belum ulama. Jadi akhirnya saya tanya kepada Habib Zain, jawaban Habib Zain bilang begini, fihi khilaf bainal imamain. Ya, bain Ibnu Hajar Al-Asqalani wa bainar Ramli. Kata beliau begitu. Terus Habib Zain bilang ada di kitab Bushrul Karim, kata beliau. Jadi saya udah buka-buka kitab, rupanya saya nggak kebuka si Bushrul Karim itu. Gimana tuh? Ada perbedaan antara dua imam besar pada masa tersebut ya. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah gimana nih kalau buat orang di zaman kita sekarang? Jadi gini, terhadap hilaf-hilaf tuh kayak gini nih teman-teman. Kalau kamu adalah orang yang mampu buat akikah, entar lagi datang kurban, mampu lagi buat kurban, ya ngapain dikumpul-kumpulin? Itu namanya pelit. Akikah, kurban. Jangan kamu lahirin anak deket-deket Idul Adha, ya udah gampang ntar akikahnya sekalian. Jangan. Itu masing-masing aja.
Khurujan minal khilaf, biar kamu keluar dari khilafiyah ulama yang mengatakan nggak sah kalau dikumpul-kumpulin gitu. Tapi kalau kamu seperti orang yang tadi udah saya sampaikan, nabungnya rada susah, ya kan? Ekonominya terbatas, udah nabung susah banget nih, baru bisa nih kekumpul. Bisa buat beli 1 kambing, saya belum diakekah juga, ini kebetulan deket waktunya kurban. Apa saya niatkan? Niat dua-duanya, Allah Maha Karim, Allah Maha Rahim, insya Allah kamu selesai dari urusan akekah dan juga kamu terbayarkan atau kamu pun juga terhitung berpahala kurban. Gitu ya, jelas ya? Baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amalannya udah semua kayaknya ini urusannya. Oh iya, Ustazah, daging kurban itu gimana Ustazah? Boleh sunnah dibagikan kepada orang fakir miskin. Tapi boleh juga dibagikan kepada siapapun. Orang kaya, bahkan orang non muslim sekalipun. Sunnahnya dibagi mentah, teman-teman. Sunnahnya dibagi mentah, kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Gitu kan ya. Kemudian harus dibagi, nih dengerin saya. Harus dibagi sebelum tanggal 13 Dzulhijjah. Semuanya harus dibagi sebelum tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya saya bilang tadi sebaiknya potongnya itu sebelum asar. Biar kalau kamu potong sebelum asar hari terakhir tasyrik ya, hari terakhir tasyrik, kamu udah selesai baginya di saat matahari terbenam. Sebab kalau belum, nah itu takutnya jatuhnya itu udah keluar dari waktunya. Karenanya enggak sah ada ceritanya kurbannya dibagi entar-entaran. Beda dengan misalnya kita kasih sama tetangga kita lagi keluar kota terus dia bilang simpenin dulu aja di kulkasmu. Nah itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Sehingga sekalian saya muliakan, yang nggak boleh itu saya pernah lihat nih iklannya. Makanya saya sampaikan, saya peringatkan ya kepada semuanya nih. Gini nih, saya pernah lihat iklan gini. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun kepada korban bencana alam. Jadi ternyata daging kurbannya itu dikornetin, dijadiin daging kalengan yang akan dibagikan kepada orang-orang yang terkena bencana alam sepanjang tahun. Itu enggak jadi kurban, itu jatuhnya cuman sedekah dan bukan itu kurban yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu harus yaumun nahr. Yaumun nahr itu hari raya kurban. Jatuhnya tanggal 10, 11, 12, 13. Jangan tawar-tawaran sama syariat Allah dan jangan sok-sokan kreatif sama syariat Allah. Pikir-pikir sendiri dia ya. Ayo dah, udah jelas insya Allah ya. Ustazah boleh makan gak sih kalau kita kurban? Boleh, dengan syarat kurbannya bukan kurban wajib. Jelas? Kalau kamu kurbannya kurban sunnah, kamu boleh makan dari daging kurbannya bahkan sunnah. Tapi ngambilnya jangan lebih dari 1/3. Ada orang kurban buat dia semua. Itu namanya bukan kurban. Iya, bagi, ambil buat diri sendiri, jangan lebih dari 1/3 ekor, gitu kan? Kamu ambil atinya, yang paling bagus kamu ambil atinya, sisanya boleh juga kamu ambil pahanya, gitu kan? Paha depan atau paha belakang? Paha belakang lah, paha depan namanya tangan. Depan namanya tangan, belakang paha tuh, gitu kan? Baiklah teman-teman sekalian, udah jelas semuanya insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang kita dengar, kita resapi, kita masukkan dalam hati jadi cahaya. Memandu kita dalam kehidupan insya Allah. Diamalkan, dimudahkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil. Rabbana